Waktu si cowok ini ngikutin perempuan Jepang ini sampai ke dalam sumur, entah matanya meleng atau gimana, ia terjatuh ke sumur tua itu. Bang, selain ada di sumur tua, apakah ada di rumah Belanda itu yang ditempati papa saya? Ada, teman-teman. Ada satu kejanggalan yang mungkin tidak dimasuk akal. Papa saya ini orangnya itu logika. Ya memang dia percaya tentang dunia seberang, cuma ya hanya sekedar percaya saja. Cuma ya itu kayak seperti apa ya, Wolfie ya? Kita katakan Masukkan dulu ke logika, baru ya udah gitu kan. ya seperti itu. Pernah ada satu kejadian di mana papaku ini berada di ruang tengah. Rumah Belanda ini di ruang tengahnya ini itu sangat luas. Itu gabung dengan ruang makan, juga ruang tamu. Kebetulan setiap jam 8 keluarganya papaku ini menonton TV di area ruang tengah itu yang berada gabung dengan ruang makan. Menonton TV di era 1977. Kita tahu teman-teman bahwa di era 1977 TV kan hitam putih kan, Wolfie ya. Nah, waktu itu papaku itu memiliki firasat yang kurang enak pada saat di ruang tengah itu. Seperti ingin menoleh ke arah belakang. Namanya anak kecil kan kepo nih, penasaran. Diturutilah firasat yang gak enak yang dari papaku. Pas ditoleh ke arah belakang, menengok gini. Ternyata papaku tidak sengaja melihat satu sosok tinggi gede, pria, berjas, rambutnya itu kayak piak kanan gitu, kayak aku gini, Wolfie. Dan dia berjas. Mukanya itu seperti orang Chinese. Seketika papaku tuh merinding melihat sosok tersebut. Ketika saling menatap, papaku refleks langsung menoleh ke arah yang berlawanan. Ketika dilirik, itu dilihat gak ada. Dan itu muncul di momen tertentu. Nah, tidak hanya papaku. Ternyata papaku ini juga gak sendirian yang dilihat. Ada kakak-kakaknya. Sekedar info aja ya teman-teman. Papaku ini anak paling bontot dari 5 bersaudara. Ternyata 4 bersaudara, kakaknya sama abangnya, ini sama-sama juga diliatin laki-laki Cina yang berjas. Pernah suatu ketika papaku tuh mengatakan kepada mamanya, itu nenekku almarhum sih, udah meninggal beliau. Ketika itu papaku bilang, "Mah, aku ini lihat loh sosok laki-laki berjas ya kayak Chinese. Cuma tak lihat lagi, dia hilang." Mamanya papaku mengatakan, "Iya, kamu gak salah lihat. Ini tuh sosok, itu penghuni di rumah ini. Jadi gini, ini sosok laki-laki ini sebelum Om Hao, pamanmu itu membeli pabrik itu, dia tuh anak ownernya pabrik, pemilik aslinya, yang meninggal di kamar mandi, kepleset. Itulah ceritanya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari ceritaku. Kalau misalkan saya ada salah kata ngomong, mohon dimaafkan. Mungkin Wolfie sudah selesai kayaknya ya, Wolfie. Iya, mode cepat sih. Mode cepat, keren kali nih mah, paten lah. Gimana Wolfie, bisa dijelaskan nggak? Mungkin kalian tadi agak engah sedikit seperti cut
Ya memang dari tadi banyak yang cut terus ya kan? Iya, cut terus. Ya kali disambungin terus, soalnya ada beberapa gangguan yang agak nyeleneh yang nggak boleh ditunjukkan juga, ya gak? Iya, privasi teman-teman. Privasi nggak boleh. Terus tadi waktu selesai menggambar kepala aku pusing, kayak mau jatuh, terus mataku kayak agak sedikit kabur gitu bang. Kenapa tuh? I don't know. Jadi aku di sini gambar dua sosok yang waktu cerita aku langsung lihat aja gitu. Jadi dua sosok ini seperti ini. Mungkin Abang Langit bisa ngejelasin. Ini yang perempuan Jepang ini. Ini kayaknya powernya paling gede nih. Iya sih, makanya dia paling pertama aku gambar. Aku tahu nih, kamu kayaknya kelingan gara-gara sosok ini. Soalnya sosok ini mesti nangis, ngerintih. Ini sorry ya, tadi aku potong pada saat aku cerita soal perempuan ini. Mohon maaf ya, mungkin bagi kalian yang bisa gitu ya, aku mendapatkan kayak energinya dia, kayak apa yang nyimpan rasa sakit hati gitu loh, kayak kok kayak gini gitu loh. Kenapa jadi buang ke situ? Kenapa harus begini hidupku gitu? Entahlah, itu mungkin ya masa-masa Nippon gitu. Nippon ya, Nippon. Iyalah gitu loh. Kayak gitu ya. Ini apa yang kamu rasain ketika kamu gambar sosok ini? Awalnya enak gitu loh. Jadi kayak gini loh. Yang anehnya, awal perasaan aku mau gambar itu dia kayak welcome gitu loh. Kayak semakin jadi kan aku kan gambar orangnya dulu, baru sumurnya. Aku pas gambar detailnya dia itu kan muka paling terakhir aku buat kan, karena dia kan ke samping paling gampang muka. Jadi aku pas gambar badannya oke, fine aja, mulai gambar muka di situ kayak ekspresi dia itu mulai berubah. Apalagi waktu aku mulai bikin sumur, simple sih, sumurnya kan kotak, simple kan. Cuma nggak tahu kenapa saat aku mencoba gambar sumur itu, kepalaku tuh sakit dan gambaranku langsung buyar. Berarti bener yang dikatakan papaku itu aura di sumur itu benar-benar mencekam. Baru satu hal lagi, dia itu nangis meraung-raung dan tangisannya itu pakai ada air matanya ada, tapi darah. Oh pantas ya, kayak ada bercak-bercak darah gitu. Ya maybe yes. Baru banyak banget kayak goresan tubuh, kayak orang habis kecelakaan, tapi bukan kecelakaan. Siksa. Gitu. Soalnya kan waktu pas peralihan Jepang itu kan disiksa. Iya, begitu juga Belanda juga disiksa dulu, habis itu dibuang. Itu aku ngeliat tuh pas flashback dari ceritanya papaku nih. Retro kan. Itu siksa dulu tuh pembantaiannya. Pada masa era peralihan kemerdekaan ya. Itu kan kalau misalkan kalau Nippon datang sama Belanda juga itu kan kayak bentrok kan gitu kan. Ya, baru ini ada satu sosok yang aku lihat juga, tapi ngadepnya dia nggak mau digambar, ya kan, dia nggak mau digambar. Jadi dia cuma ngasih punggung, jadi mau nggak mau aku bikin dia itu ngadep ke belakang aja gitu. Daripada nggak ada contoh gambarnya supaya kalian nggak penasaran kayak mana sih bentuknya, jadi aku ya udah paling nggak ada lah gambarnya gitu ya kan. Iya. Wait a minute, Jepang kan? Jepang. Tapi kan mereka kan sama satu. Maksudnya? Sama-sama Jepang loh. Oh penyiksaan ya kan, pembantaian kan? Iya, pembantaian. Oke. Kan pada masa peralihan kemerdekaan kan agresi militer 2 kalau nggak salah ya. Itu Belanda juga ya ada pembantaian juga. Nippon juga dibantai sama Belanda juga. Ada. Mungkin abang bisa ngejelasin kenapa dia ngadep ke belakang? Nah, ini yang berjas, ini agak sulit teman-teman. Walaupun gambarnya gampang, cuma sosok spirit seperti ini atau mungkin bisa dibilang makhluk astral, belum tentu dia itu mau digambar. Untung-untungan mau digambar. Kadang ada sampai lari, kadang sampai ada yang nyerang, gitu. Makanya kan jangan meremehkan seorang ilustrator. Gitu. Ya, jangan menyepelekan lah, jangan lu anggap halu atau apapun. Emang lu bisa nggak gambar seperti itu gitu loh. Lu seenaknya ngomong gitu kan, alah gambarannya tuh kayak gini halu atau apa gitu-gitu ya kan. Sepertinya gua bahas di dimensi itu kan, itu kan ada kasusnya seperti itu. Tuh heboh banget tuh. Aku pengen ngasih pengalamanku sedikit ya. Aku ini dulu, aku kan ilustrator, pasti punya banyak teman-teman ilustrator, ya kan. Jadi kami itu beberapa itu saling berteman dan saling curhat, saling ngobrol tentang masa lalu kami.
awal mula lah, mulai dari bawah-bawah banget gitu loh. Jadi aku awal mula bergabung sebagai seorang ilustrator itu waktu aku mulai ke Jawa Timur. Nah, ke Jawa Timur, aku di Jawa Timur sekitar hampir 2 tahun lah ya kan, 1 tahun setengah lebih dikit gitu. Di sana aku juga memulai karir aku sebagai seorang YouTuber horor, dan situ juga mungkin kalian bisa lihat mulai dari video yang mana aku mulai menggambar. Karena dari video itulah pertama kali aku mulai menerjunkan diri, menceburkan diri gitu ya kan, ke ilustrator. Jadi aku itu sempat beberapa kali itu ngelihat banyak postingan ilustrator yang lain yang dimana aku itu masih bawah banget. Ya kalian lihat dong karya-karya aku yang lain kan masih bawah-bawah banget di zaman aku dulu gitu kan. Jadi aku ngerasa wah keren gitu loh, aku aja masih belajar dan dia di umur segini bisa sebagus itu, jauh lebih bagus. Aku puji, aku kasih apresiasi. Oke, setelah itu sekitar aku sudah menjalani hampir 2 tahun sebagai seorang ilustrator. Lebih deh, 2 tahun lebih ya kan. Aku udah balik ke Medan nih. Ada satu kasus yang mungkin kalian udah lihat yang kami singgung di satu video. Nah, sebenarnya sebelum video itu ada juga kasus yang aku nggak berani ngepost di sini karena dia terkenal banget gitu kan. Seorang ilustrator itu dikomentari sama seorang yang sama-sama bisa gambar juga, tapi bedanya gini, dia ilustrator, yang satunya lagi seniman gambar biasa, you know lah maksud gua, pakai pelukis biasa gitu loh. Dia bilang, gambaran lu belum seberapa, gambaran lu jelek, masih di bawah gua, kayak gini aja lu banggain. Kalian ngapain sih gitu? Aduh, nggak ngerti lagi karena komentarnya panjang banget. Itu bisa sampai 1 paragraf, menurutku 2 paragraf. Jadi aku cuma pengen menilai gini loh, kalian tuh mungkin bisa kalian rantai sedikit jempol kalian untuk berkomentar. Lihat dulu diri kalian. Satu hal harus kalian tahu, ilustrator dan seniman biasa itu nggak sama. Mungkin kalian ngelihat karyanya itu simple dan kayak nggak sebagus karya-karya orang lain, ya kan? Mungkin ada beberapa sih ilustrator yang karyanya bagus. Kayak siapa? Kialam. Itu luar biasa banget sih. Aku suka aja sih sama karya-karya dia. Keren. Nah, dia ini ya penggambar biasa. Umpamanya kalian kan mau gambar tikus, ya kan? Udah ada objeknya. Mau gambar apel, ya kan? Apel beli aja di warung, ya kan? Di toko-toko buah. Kalian taruh, kalian gambar. Ada objeknya kan? Ada. Ilustrator. Semua kah bisa? Nggak bisa. Orang awam bisa menggambar, tapi harus didampingi orang yang bisa. Iya. Contohnya Kialam juga. Kayaknya aku seneng banget ya gitu. Nah, ilustrator itu banyak resikonya, apalagi kalau orang itu sensitif banget sama yang namanya bentrokan energi. Iya, benar. Serangan gaib. Aku ya saat menggambar itu yang backup ada langit. Dia backup, dia backup. Dia juga nyerang makhluk-makhluk yang nyerang, dan dia juga yang penetral energi. Karena aku nggak bisa gitu loh, aku nggak bisa, dia bisa. Kayak contohnya aku kan kayak ada kan, untuk teman-teman kalian mungkin tertarik ya kan, kak gambarannya bagus, hey kalian tertarik gak sih kalau sampai yang sama kalian digambar seperti ini juga? Bisa tuh. Bisa ya. Nih, biar aku kasih lihat contoh-contohnya ya, nih gambar-gambarnya. Kalian tertarik gak sih kalau mamanya kalian, kak apa sih yang ada sama aku? Atau mungkin kalian kayak pengen, kak bacain aku tarot kak. Atau mungkin, kak coba terawang aku, tolong aku pengen tahu apa sih yang ada sama aku, kak warna aura aku apa. Banyak sekali layanan-layanan yang kami layani untuk kalian di ada 3 akun. Aku rekomendasikan 3 akun Instagram yang kami ikutin, yang dimana kami juga terjun di dalamnya, dimana kalian bisa pilih sendiri layanan-layanannya. Kalau kalian juga pengen ikuti TikTok kami juga ada, namanya ini. Ingat ya, sebelum berkomentar, untuk kalian para netizen, sebelum komentar koreksi dulu diri kalian. Kalau perlu itu jempol dirantai dulu, ya kan? Mungkin kita komentar dengan mulut itu nggak masalah sih, karena lidah tak bertulang. Tapi kalau jempol kan bertulang, otak juga nggak ada habisnya, kata-kata pun nggak ada habisnya. Oke. Gak apa-apa. Jadi paling tidak koreksi dulu diri kalian ya. Pikirkan baru, apakah kata-kata itu bakal menyakitkan orang yang berkarya? Apakah orang itu akan menyakitkan? Kata-kata itu bagus gak sih? Cocok gak sih?
Dewasakan diri kalian sebelum berkomentar. Dewasakan diri kalian sebelum memposting sesuatu yang menghina sebuah karya orang lain. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, yang mungkin beberapa kata itu memang benar adanya. Gue pengen ketawa jahat sih sedikit. Oke. Kalau untuk kalian semua yang belum subscribe, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang tahu soal channel kami ini. Kalau kalian punya rekomendasi soal video-video yang lain, atau mungkin Kak, aku kayaknya punya konten yang seru untuk kalian deh. Kak, aku punya pengalaman Kak. Kalian bisa kirim ke email kami yang di bawah. Dan kalian bisa share cerita pengalaman kalian ke sana. Oke. Ngomong apa? Sorry gue potong ya. Apa? Teman-teman, pasti teman-teman penasaran ya, kenapa nih Bang lu kagak pernah penelusuran atau gimana gitu kan? Iya, Nah kan iya. ada kan di video situ kan. Nah gini teman-teman, gua sama Wolfie cuma berdua doang, nggak ada anggota lain. Nggak ada. Itulah yang menjadi kendala teman-teman. Mohon maaf banget. Sebenarnya sih anggota ada 4, ya kan? 4. Cuman 2 lagi ada di daerah Jawa Timur. Sedangkan kami berdua ada di Medan. Jadi ya, untuk anggota kami ya yang ada di Jawa Timur yang mungkin nonton video kami, thanks banget karena udah nemenin sampai sekarang, sampai saat ini, walaupun kita jauh gak bisa ketemu. Stay safe untuk Cipuy dan juga Tulip. Oke. Bye Bye bye. bye.